Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan saqila wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bertakarrub kepadanya dengan amalan-amalan yang telah disyariatkannya. Manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu alat yang bernama lisan. Dari lisan itulah manusia akan terselamatkan ataukah tidak. Dengan sebab lisan itu, apakah ia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menunaikan kebaikan? Dengan lisan itu pula, apakah menjadi sebab dirinya terjerumus ke dalam siksa api neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak mengingatkan manusia tentang lisannya, tentang lisan yang ada pada diri manusia tersebut. Di antaranya, beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka ucapkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
menyatakan dalam bentuk perintah, faliyaqul, ucapkanlah, maka ucapkanlah, khairan, perkataan yang baik. Bila tidak mampu mengucapkan perkataan yang baik, diamlah, auliyasmu, atau diam. Bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan yang ada pada diri kita. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan wasiat kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seraya memegang lisan beliau yang mulia, beliau mengatakan kepada Mu'adz, kuffa alaika hadha, kuffa alaika hadha. Seraya beliau memegang lisan beliau, jaga oleh engkau ini, jaga oleh engkau ini, kendalikan oleh dirimu ini, yaitu lisan. Kenapa demikian? Itu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Mu'adz bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wa inna lam mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah dengan sebab lisan, dengan sebab kalam, ucapan, orang-orang itu mendapatkan siksa? Faqala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sakilatka ummuk, wa hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinata illa alsinati. Bukankah manusia itu diseret ke dalam neraka, dijerembabkan ke dalam siksa api neraka, ya, dengan wajah mereka yang diseret itu kemudian dilempar ke neraka? Tidaklah itu semua kecuali karena lisan mereka, disebabkan karena lisan mereka. Sedemikian besarnya pengaruh lisan pada diri manusia, maka sedemikian banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga lisan mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal abda yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar. Sesungguhnya seorang hamba yang ketika ia berbicara, yatakallamu bil kalimati, ia mengucapkan satu diksi kata, yang satu diksi kata itu ma yatabayyanu fiha,
Ay yufakkiru annaha khairan amla. Artinya satu diksi kata itu yang meluncur dari lisannya, yufakkiru annaha khairan amla, dipikirkan tidak baik buruknya itu. Apakah ia pikirkan ketika akan mengucapkan satu kata itu, apakah terfikir pada dirinya kebaikan dari mengucapkan satu kata itu, atau ia hanya sekedar ucap saja? Sebab apa? Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yazillu biha ilan nar, dengan sebab satu kata itu ia tergelincir ke dalam neraka. Sedemikian besar pengaruh lisan pada diri seseorang. Dan sekarang selain lisan, pada zaman dulu lisan dijadikan sebagai alat provokasi. Kita mengetahui dari perjalanan sejarah bagaimana seorang Yahudi yang dilahirkan di kota Sana'a, Yaman, yang kemudian bernama Abdullah bin Saba, para pengikutnya disebut Sabaiyah, yang dari pemikiran-pemikirannya kemudian melahirkan kelompok Syiah, kelompok sesat, sempalan sesat. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Saba dengan lisannya? Ia memprovokasi kaum muslimin dimanapun berada. Ia datang ke Kufah, ia datang ke Basrah, tetapi dua kota itu tidak terpengaruh dengan provokasi yang ia lancarkan melalui lisannya yang buruk. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menumbuhkan kebencian kepada waliul amr yang saat itu dijabat kekhalifahan saat itu dijabat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah nikah yang pertama istri beliau meninggal, kemudian putri lainnya dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ia nikahi pula. Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, sahabat yang mulia, yang segenap harta kekayaannya tidak ragu lagi untuk ia sumbangkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk diantaranya ia membebaskan sebuah sumur milik seorang Yahudi, yang dengan sumur itu seorang Yahudi mempermainkan kaum muslimin yang memang membutuhkan air. Dan melihat keadaan kaum muslimin yang sering dipermainkan itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian menebus sumur itu meskipun dengan harga yang berlipat-lipat. Karena ia tidak menginginkan, tidak menghendaki harga diri, kehormatan kaum muslimin dipermainkan oleh al-Yahud. Ia tebus sumur itu dengan harga yang sangat fantastis saat itu. Apalagi sekarang kalau dikurskan, harganya sungguh sangat fantastis untuk sebuah
sumur. Akhirnya Ibnu Saba datang ke Mesir, memprovokasi orang-orang di Mesir, mengatakan di antara bentuk provokasinya menghasut bahwasannya Utsman bin Affan, khalifah, telah menyalahgunakan jabatannya untuk mengangkat saudara-saudaranya. Masyarakat Mesir terprovokasi sehingga kemudian datang berbondong-bondong ke kota Madinah dan kemudian mengepung rumah khalifah. Tidak sehari dua hari, tidak seminggu dua minggu, rumah orang yang mulia, rumah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung. Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan sekian puluh hari, 40 hari, lebih dari 1 bulan. Sampai akhirnya beliau beserta keluarga di dalamnya mengalami pemboikotan, bahan makanan tidak bisa masuk, bahkan air yang berasal dari sumur yang ia bebaskan tidak bisa pula masuk, ditahan oleh orang-orang yang berada di sekitar rumahnya. Berhari-hari dalam keadaan demikian. Untuk masa sekarang mungkin dikatakan mereka melakukan demonstrasi di depan rumah khalifah, yang kemudian upaya mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berakhir dengan chaos, berakhir dengan tindakan anarkis mereka saat mereka bisa masuk ke dalam rumah khalifah yang mulia. Dan kemudian sahabat yang mulia ini ditikam dengan sebilah senjata tajam hingga kemudian darah menetes ke mushaf yang saat itu sedang ia pegang. Itulah satu contoh bagaimana akibat dari lisan yang digunakan oleh keturunan Yahudi untuk memprovokasi massa, sehingga kemudian berakhir dengan tindakan anarkis, pembunuhan, pembantaian kepada orang yang mulia, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa sekarang pun, ketika lisan atau dengan bantuan alat untuk menyebarkan isi lisan itu sendiri dalam bentuk tulisan seperti media sosial, pada masa sekarang pun demikian. Kalau kita ingin melihat di negara kita saja bagaimana dengan sebab lisan seseorang bisa melakukan tindakan yang nekat, melakukan tindakan yang nekat. Kita bisa lihat di sebuah institusi, yang institusi ini dikenal dengan kedisiplinannya,
ketaatannya kepada pimpinan, pantang menolak perintah. Di dalam institusi ini juga setiap anggotanya dididik untuk selalu memiliki jiwa korsa, pembelaan terhadap korps, sedemikian disiplin pendidikannya. Namun dengan sebab lisan, seorang dengan jabatan kelas bawah nekat untuk menghabisi pimpinannya. Sebabnya apa? Sebabnya karena pimpinannya mengatakan kepada bawahannya ini nama binatang. Bawahannya tidak terima. Kemudian saat pimpinannya sedang sarapan, dengan sebilah golok yang ada di tangannya ditepaskan ke tubuh pimpinannya. Dengan sebab lisan. Dengan sebab lisan juga situasi negara, khususnya di wilayah timur Indonesia, sempat terjadi anarkis dengan sebab lisan. Dengan sebab satu orang aparat mengatakan kepada orang-orang yang sedang melakukan demonstrasi, orang-orang dari timur sana. Kemudian ada aparat yang mengatakan, menyebut nama hewan. Kemudian penyebutan nama hewan ini sampai ke Indonesia Timur sana. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Pembakaran demi pembakaran. Fasilitas tidak hanya milik masyarakat, milik pemerintah setempat pun dibakar habis. Penduduk pulau itu mengamuk sejadi-jadinya. Karena sebab lisan yang diucapkan di sebuah kota di Pulau Jawa. Tapi yang terjadi kerusuhan di Indonesia Timur sana. Mungkin kita akan berpikir, ya sudah kejadiannya jauh di sana. Tetapi di sana itu ada saudara-saudara kita. Ada saudara-saudara kita yang di sana. Yang dari Sumatera, ada yang baru membuka rumah makan. Ada yang baru merintis usaha. Dan lain sebagainya. Yang intinya dengan sebab kejadian itu menumbuhkan rasa trauma, rasa takut di kalangan masyarakat pendatang di pulau tersebut. Sebabnya kenapa? Sebabnya lisan yang diucapkan oleh seseorang di Pulau Jawa yang kemudian sampai terdengar di pulau mereka. Ini dengan sebab lisan. Stabilitas negara dikoyak, stabilitas negara digoncang, menjadikan kehidupan yang tadinya tentram, nyaman, damai, karena dengan sebab ucapan satu lisan, ucapan satu orang,
kehidupan sekian banyak orang terancam. Maka pantas apabila balasan bagi orang yang memang tidak bisa menjaga lisannya, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yazillu biha ilan nar, dengan sebab ucapannya itu, ucapan satu diksi kata, ya, hanya menyebutkan satu diksi kata, menyebutkan nama satu hewan, ya. Kan nyebutkan nama satu hewan itu satu diksi kata, ya, ya kan? Satu kata itu menyebutkan nama satu hewan, ya. Satu kata itu saja sudah menjadikan Indonesia Timur gonjang ganjing. Padahal yang mengucapkannya di Pulau Jawa, bukan di sini Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa yang mengucapkannya. Maka tidak mengherankan sedemikian berat ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah lisan. Yazillu biha ilan nar. Maka orang itu akan terjerembab dia ke dalam neraka. Karena apa? Karena dampaknya yang sedemikian dahsyat, menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Walaupun hanya satu kata yang ia ucapkan, tetapi dampaknya yang sedemikian berat. Maka agama yang mulia ini senantiasa mengingatkan kepada umatnya untuk kendalikan lisan, mengendalikan lisan, untuk senantiasa menjaga, jangan sampai kemudian dengan sebab lisan hubungan seseorang menjadi tidak nyaman. Dengan sebab lisan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Ya, bisa saja dengan sebab lisan, ya, seorang istri sudah masak, sudah menyiapkan makanan, kemudian sang suami, ya ucapan yang sederhana, tidak ada maksud untuk kemudian mencela. Tetapi seorang istri bisa tersinggung hanya lantaran seorang suami mengatakan, ada garam kah? Seorang istri akan mengatakan, masakanku berarti tidak enak ya. Kan bisa tersinggung seperti itu. Dengan sebab lisan. Apalagi ya, cara mengungkapkannya mungkin dengan nada tinggi. Ya, istrinya orang Jawa lagi, aduh udah. Yang biasa halus, kemudian ucapannya dengan nada tinggi, salah paham sudah. Ya. Jadi perkara masalah lisan ini, ya, mungkin bagi sebagian orang tampak sebagai satu bentuk perkara yang sepele, tetapi berapa banyak kejadian dengan sebab lisan itu, ya, keadaan dirinya tidak nyaman. Kejadian yang baru terjadi beberapa bulan lalu, yang rumahnya habis bicara dengan sebab apa itu? Hah? Dengan karena satu kata kan? Ya. Ya. Kata POL, ya, dan ada lanjutannya. Kalau tol aja mungkin bisa lewat. POL ada lanjutannya, OL lagi. Nah, rumahnya dijarah habis, mobil mewahnya masya Allah habis.
dan barang-barang mewahnya luar biasa. Uangnya yang dolar itu bertumpuk-tumpuk di bawah orang. Jam tangannya itu yang katanya berapa miliar. Habis hanya dengan sebab satu kata ia ucapkan, sehingga kemudian masyarakat tersinggung. Kurang apa sih dia? Dia pejabat tinggi. Kurang apa sih dia? Dia bisa minta bantuan kepada aparat. Kurang apa dia? Kenalannya jenderal-jenderal, tetapi tidak bisa. Dengan sebab ucapannya itu tidak bisa menahan laju masyarakat untuk memasuki rumahnya, menguras habis harta bendanya yang ada di dalam rumah itu dengan sebab satu diksi kata. Itu ucapan yang mengakibatkan kemudian seseorang dihakimi. Dan kalau sebab misalnya ditambah berapa anak-anak Salafi yang menjadi korban, kalau diucapkan di hadapannya, kamu pencuri, ya, kamu jelek, dan berbagai macam ungkapan-ungkapan lain, sehingga anak itu kemudian terpukul, mentalnya hancur, kemudian dia tidak mau lagi untuk masuk pesantren. Saya nggak mau masuk ke pondok. Jadilah dia Salafi AP. Itu apa? Anti pondok. Ya. Masa depannya dihancurkan, masa depannya dihancurkan oleh orang yang seharusnya membimbing dia, oleh orang yang seharusnya merawat dia, tapi dengan sikap yang kasar, ya, kekerasan lisan, kekerasan dalam bentuk verbal diungkapkan di hadapannya, ya, luluh lantak, ya, remuk regam jiwa pada dirinya. Dalam keadaan ia masih muda, dalam keadaan ia masih remaja, seharusnya ia bisa menyongsong masa depannya dengan penuh cerah ceria. Tapi itu kemudian dihabisi dengan ungkapan-ungkapan yang tidak semestinya diucapkan oleh seorang pendidik. Kalau seandainya jiwanya bisa meronta, kalau seandainya batinnya bisa, ya, mengalirkan air mata, ya, mungkin akan terjadi tidak hanya air mata yang keluar dari matanya, ya, tetapi kesedihan, kehancuran, ya, psikisnya itu akan kita, kalau bisa dibayangkan dengan fisik, mungkin tidak hanya lebam, ya, tetapi sudah remuk redam. Ya. Itu akibat lisan. Ya. Maka penting sekali bagi kita untuk senantiasa berupaya. Jangan sampai lisan itu memprovokasi keadaan. Jangan sampai lisan itu kemudian menghancurkan masa depan anak-anak kita. Ya, jangan sampai kemudian dengan lisan itu menjadikan dakwah carut marut, karut marut dengan sebab lisan. Maka apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diam, diamlah, itu adalah sebuah ungkapan
Kalau memang tidak bisa berbicara, berkata, atau dengan bahasa sekarang menulis, tidak bisa mengungkapkan tulisan yang akan menjadikan situasi menjadi baik, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah diam. Bila berbicara akan semakin memperkeruh keadaan. Bila berbicara ternyata semakin menjadikan kondisi tidak kondusif. Dan sekian banyak pelajaran bisa kita petik betapa penting mengendalikan lisan, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuffa alaika hadza. Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seraya memegang lisan beliau, beliau katakan, kuffa alaika hadza. Tahan ini nih, kendalikan ini. Itu pentingnya kita untuk menjaga lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain dari sahabat Uqbah Ibni Amir radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya menyebutkan, amsik alaika lisanak, amsik alaika lisanak, amsik, tahan, kendalikan, alaika lisanak, oleh dirimu lisanmu. Ya, sekian banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan untuk mengendalikan lisan, menahan lisan. Ya. Jangan sampai kemudian lisan itu digunakan kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hendaknya gunakan lisan itu untuk perkara-perkara yang baik, seperti berzikir, zikrullah, membaca Al-Quran, dan berbagai perkara lainnya yang secara syariat dituntun untuk berucap secara baik. Maka apa yang disebutkan dalam sejarah, apa yang disebutkan dalam peristiwa-peristiwa masa-masa sekarang, ya, terkait dengan urusan lisan, perlu sekali bagi kita untuk benar-benar menjaga, ya, sebaik-baiknya. Maka apabila anak-anak kita mengucapkan ungkapan yang tidak baik, segera ditegur. Jangan lantas kemudian ucapan yang tidak baik itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau menjadi sebuah kebiasaan, suatu ketika ada momentum, suatu ketika ada peristiwa, karena dia terbiasa mengucapkan ungkapan yang tidak baik, ketika ada peristiwa yang menekan dirinya, ungkapan yang tidak baik itu muncul. Ya. Orang Arab bilang sabkul lisan. Ungkapannya itu, orang Jawa bilang keperucut, keceplosan. Padahal tidak ada maksud untuk mengucapkan itu, tetapi karena terbiasa mengucapkan itu, kemudian dia ceplos, tiba-tiba secara refleks terungkapkan. Misal,
Orang yang biasa mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ketika ia mendapatkan satu peristiwa mengenai dirinya, misalnya, ya, ketika dipajak dia disenggol orang, ya, ia biasa mengucapkan nama hewan, misalnya, ketika disenggol, ia mengucapkan, disebut nama hewannya itu. Orang yang nyenggol tidak terima, balik badan, langsung bau mentah masuk ke hidungnya, retak tulang hidungnya. Kan bisa itu terjadi? Bisa. Nah, karena yang nyenggol itu orang yang sumbunya pendek, ya. Petasan kalau sumbunya pendek, cepat sekali meledak. Tidak menunggu 1 menit. Ya. Nah, cepat sekali terpancing. Ya. Dan itu, kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Kenapa ia melontarkan ucapan kata-kata itu? Karena selama ini terbiasa. Selama ini menjadi satu kebiasaan dia mengungkapkan kata-kata jelek itu. Entah kepada anaknya, entah kepada siapa dia ucapkan kata-kata jelek itu. Nauzubillah. Maka biasakanlah mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Kalau anak kita misalnya ada perilakunya yang kurang berkenan, ya kita ucapkan Allah yahdik. Ya. Ucapkan aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Ya. Allah yahdik, semoga Allah memberimu petunjuk. Ungkapan-ungkapan yang mengandung doa. Ketika kita atau orang tua melihat perilaku anak, ya, perilaku anak itu kurang berkenan, tidak patut, ya, seraya terus meluruskan, seraya terus mengingatkan, ya, jangan berperilaku buruk seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua jangan mengungkapkan dengan kata-kata yang jelek, membiasakan kata-kata yang jelek. Begitu juga anak kita, kalau kita mendengar dia mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, ya, kata-kata yang jelek, ya, maka segera ditegur. Jangan sampai kata-kata jelek itu menjadi kebiasaannya. Dan itulah yang dibimbingkan agama kita. Artinya agama kita membimbing kita untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak termasuk dalam kategori akhlak yang mulia. Karena apa? Karena ungkapan-ungkapan yang tidak baik itu bisa, ya, sebagai ungkapan yang memprovokasi, ya, ya, orang dikatakan misalnya jelek, misal ya, orang itu dikatakan jelek, dia semakin memprovokasi, dia terprovokasi, kemudian melakukan tindakan yang lebih buruk, yang tidak kita duga, ya. Terprovokasi. Nah ini, ya, dia melakukan mungkin tindakan karena dia dicela dengan kata-kata jelek, dia terprovokasi untuk melakukan kejelekan yang lebih berat, ya. Mungkin dia melempar kaca rumah, mungkin dia mengambil sesuatu, dan seterusnya, yang tindakan itu tidak kita duga sebelumnya. Kenapa dia melakukan itu? Terprovokasi oleh ucapan, ya, orang tuanya atau orang yang lebih dewasa, sehingga ia tidak terima, kemudian melakukan tindakan yang tidak terukur, tindakan yang di luar prediksi kita. Maka dari beberapa hadis yang tadi saya sampaikan,
mudah-mudahan kita bisa ya, untuk menjaga lisan kita dan kita diingatkan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang akan menjadikan orang luka hatinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.